Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua hadir di majelis ilmu, dan ini adalah suatu jalan yang sangat agung, suatu perkara yang dengannya seorang hamba berada di atas jenjang yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, karena itu ikhlaskan di dalam menghadiri majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah azani wa jazakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita di kitab zakat. Terakhir sampai mana? Baik, berkaitan dengan apa? Babu hukmid dain, berkaitan zakat piutang ya. Baik, apa rinciannya kemarin? Siapa yang bisa menerangkan tentang hal yang berkaitan dengan piutang? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Ya, siapa yang bisa jelaskan? Ayo, tentang piutang, singkat saja. Ayo, silakan berdiri di sini. Sini. Kalau bawa bukunya juga tidak apa-apa. Sini. Ya, berdiri di sini. Di sini. Menghadap ke sana. Menghadap ke teman-temannya. Ya, di sini depan sini. Ya, silakan. Kalau misalnya kita memiliki hutang, lalu kita bisa mengambilnya kapan saja, dan yang memiliki hutang itu juga bisa mengambil kapan saja, maka itu ada zakatnya. Tapi misalnya kalau kita memiliki hutang dan yang dihutang itu tidak memiliki, dia tidak bisa mengembalikan, maka itu tidak ada zakatnya. Hutang termasuk juga hutang mahar. Jika misalnya kita menikah lalu itu maharnya kita hutang dan kita bisa memberinya kapan saja, lalu istrinya juga bisa memberinya kapan saja, maka itu ada zakatnya. Namun apabila kita tidak bisa mengembalikannya, maka itu tidak ada zakat. Mungkin saya sampaikan apabila ada kebenaran itu dari Allah SWT, dan apabila ada kesalahan itu dari diri saya pribadi. Fadlan ini. Ya. Baiklah, Allah barik fiikum. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Baik. Mumtaz. Baik, kemudian yang selanjutnya babu zakatil urud. Babu zakatil urud. Bab zakat al-urud. Al-urud jamul arab. Al-urud itu jamak dari arab.
Wal muradu bihi al-urud at-tijarah. Yang diinginkan di sini adalah ya, barang-barang yang diperdagangkan. Yang diinginkan di sini adalah barang-barang yang diperdagangkan. Apapun barang yang diperdagangkan maka ada kewajiban zakatnya. Ya, seorang yang jual beli rumah, seorang yang jual beli mobil, ya, seorang yang ya jual beli HP, ya, asalnya bukan barang yang ada kewajiban zakat, tapi karena diperdagangkan maka ada kewajiban zakatnya. Sekarang ternak kambing ada kewajiban zakatnya? Tidak ada. Kapan ada zakatnya? Apabila diperdagangkan. Baju ada kewajiban zakatnya? Tidak ada. Tapi kalau diperdagangkan ada kewajiban zakat perdagangan. Ya. Baik, berkaitan dengan zakat perdagangan, ini adalah perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama, dan Imam Al-Bukhari sendiri beliau menyebutkan di dalam sahihnya babu shadaqatil kasbi wa tijarah. Ya. Bab zakat usaha dan perdagangan. Enggak ada bab berkaitan dengan apa? Zakat perdagangan. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah sudah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, infakkanlah dari yang baik-baik, perintahkan untuk mengeluarkan, keluarkan zakatnya, maka sabatum, apa yang telah kalian usahakan. Jadi ketika seorang berusaha, ada hasil usaha, ya, melakukan perdagangan, maka ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Baik. Kemudian wala zakatu fiha hatta yanwiya biha tijarah. Ya. Dan tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang tersebut sampai ia berniat untuk memperdagangkannya. Jadi mulai menghitungnya kapan? Tatkala dia berniat. Tatkala dia berniat. Ya. Jadi bukan dimulai ketika dia menempelkan, ya, rumah ini dijual, ini dijual, ini dijual, dijual. Bukan di saat dia menempelnya atau di saat lakunya, tidak. Ya, jadi mulai dihitungnya ketika dia berniat untuk menjualnya. Di situ mulai dihitung. Ya, di situ mulai dihitung. Jadi mulai ketika dia meniatkan untuk diperdagangkan, untuk dijual. Iya. Kemudian wahiyya nisabun. Iya. Kemudian yang kedua telah mencapai nisabnya. Iya, dia telah mencapai nisabnya. Haulan kamilan. Nanti nisabnya, perhatikan ya, berkaitan dengan nisab. Ini kembali kepada emas dan perak. Nanti ada rinciannya. Apakah emas atau peraknya? Maka ada rinciannya. Haulan kamilan. Kemudian telah berputar selama 1 tahun. Jadi mulai dari niatnya, kemudian mencapai nisab, kemudian telah sampai putarannya 1 tahun, maka ada kewajiban zakatnya. Kemudian kalau sudah berputar 1 tahun, tsumma yuqawwimuha. Kemudian dia hitung. Ya, lihat dia hitung ya, dari barang-barang yang dia perdagangkan, dia mungkin dari uangnya yang laku, berapa jumlah uangnya, kemudian dari barang-barang yang ada, maka dia hitung semuanya, berapa semuanya nilainya. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat, ya, terhadap barang-barang perdagangan mereka. Ya. Dan di dalam riwayat yang sahih, karena Ibnu Umar yuqawimu afrasah. Dan sebagian riwayat Ibnu Umar, beliau mentakwim, ya, kuda-kuda. Jadi beliau juga dagang kuda. Kuda asalnya ada kewajiban zakat atau tidak? Tidak ada. Tapi karena diperdagangkan, maka ada kewajiban zakatnya. Ya. Lihat ya, Ibnu Umar mentakwim, ya, dari kuda-kuda yang ia perdagangkan. Ya.
Kemudian apa? Tsumma yu'ta zakatahu ila abi. Kemudian beliau memberikan, ya, beliau memberikan, ya, memberikan apanya? Zakatnya. Tsumma yu'ti zakatahu ila abi. Kemudian dia memberikan zakatnya, dikeluarkan zakatnya kepada siapa? Kepada ayahnya. Ini di sini boleh ya. Seorang anak misalnya dia berdagang, ya. Kemudian setelah dia hitung, setelah berputar 1 tahun, capai nisab, kemudian zakatnya bisa diberikan kepada si ayah. Kalau memang si ayah termasuk dari orang yang berhak untuk menerima. Ya. Demikian pula, ya, si ayah ketika berdagang, ya, dia lihat anaknya sudah berkeluarga, ya, tapi dalam kondisi kekurangan, ya, maka boleh ia menghitung, ya, dari nilainya, ya, dari seluruh apa yang ia perdagangkan ketika telah berputar 1 tahun, kemudian zakatnya bisa diberikan kepada anak. Maka demikian. Taib, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza balagat aqalla nisabin min adh-dhahabi aw al-fiddah akhraja zakata min qimatiha. Lihat ya. Maka apabila telah sampai pada apa? Ukuran yang tersedikit. Iya. Apabila telah sampai pada ukuran yang tersedikit dari nisabnya emas dan perak. Lihat, ukuran yang tersedikit dari nisab emas dan perak. Iya. Jadi lihat ya, jadi cara mengeluarkannya, lihat mana yang tersedikit, mana yang termurah dari emas dan perak. Maka diambil yang murahnya. Iya. Sekarang emas dan perak mana lebih mahal? Emas. Kalau emas dan perak ternyata emas mahal, maka yang dijadikan ukuran adalah perak. Ya, sekarang misalnya kalau harga perak 1 gramnya misalnya 20.000, ya. Misalnya harganya perak 20.000 per gram. Ya. Berapa nisabnya perak? 595. Iya. 595. Berarti 20.000 kali 595. Berapa? 20.000 kali 595. Baik. 11.900.000. Iya, 11.900.000. Iya. Berarti ketika seorang berdagang pulsa misalnya, iya. Sekarang dia lihat dari apa yang diperdagangkan, nih, pulsa, kartu-kartu, nih, aksesorisnya, nih. Ketika telah mencapai misalnya nisabnya perak 11.900.000 itu kalau harganya 20.000. Tapi kita lihat kembali kepada harga yang, karena berkaitan dengan cara menghitungnya, kembali kepada harga di hari itu. Kembali di harga di hari itu. Iya. Itu kalau kita katakan harga 20.000 di perak itu sudah termasuk harga lumayan itu. Iya. Karena harga perak itu kadang-kadang cuma 11.000. Iya, kadang 11 lebih, kadang 10.000. Iya, kadang sampai 15.000 atau di bawah itu. Ya, kita sudah hitung dengan harga mahal. Harga 20.000. Iya. Akhirnya tercapai jumlah 11.900.000. 11.900.000. Maka ketika sudah berputar selama 1 tahun, maka ada kewajiban zakatnya. Iya. Jadi lihat ya, pada zakat perdagangan, karena berkaitan dengan zakat itu ala sabili muwasa, ya, bentuknya adalah santunan terhadap orang-orang yang butuh untuk disantuni. Ya, maka dilihat dari ukuran tersedikit yang paling murah dari kedua emas atau perak ini. Iya. Taib. Kalau pada suatu hari misalnya harga emas lebih murah, maka emas yang dijadikan ukuran. Emas yang dijadikan ukuran. Maka dilihat dari keduanya itu yang paling murahnya. Yang paling murahnya itu yang dijadikan sebagai ukuran. Ya. Sekarang kalau 11.900.000 dikurangi, ya, kalau yang dikeluarkan 2,5%, berapa itu 2,5% dari 11.900.000?
Berapa? 11.900.000. Berapa 2,5%? Yang paling enak itu kalau dibulatkan ya. Iya, seperti ke 13 juta atau 11 juta atau 10 juta. Iya. Berapa? Berapa hasilnya? 297.500. Banyak atau tidak itu? Banyak atau tidak itu? Sedikit, 1 tahun sih itu dikeluarkan. Iya. 1 tahun cuma segitu, sedikit. Iya. Tapi banyak orang-orang yang kikir di dalam mengeluarkan zakat perdagangannya. Iya. Taib. Iya. Maka lihat di sini ya, ukuran yang tersedikit. Iya. Aqalla nisabi minadz dzahabi awil fiddah. Iya. Jadi ketika mencapai ukuran yang tersedikit dari nisabnya emas atau perak. Iya. Mana yang tersedikit ukurannya? Mana yang paling murahnya? Iya. Taib. Bayangkan kalau cuma 200, ya, tidak sampai 300.000 setiap tahun dikeluarkan. Ya, 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Kira-kira keuntungannya sudah berapa itu? Kalau modal 12 juta, ya, lumayan. Ya. Apalagi kalau modalnya lebih dari itu. Ya. Maka hal ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan berkaitan dengan zakat perdagangan. Taib afroja zakata min qimati. Kemudian lihat di dalam mengeluarkan zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah nilainya. Jadi yang dikeluarkan adalah nilainya. Misalnya penjual herbal, maka yang dikeluarkan bukan obat herbalnya, tapi nilai. Penjual madu tidak mengeluarkan madu. Penjual pakaian tidak dikeluarkan pakaian. Penjual kurma tidak dikeluarkan kurmanya, tapi yang dikeluarkan apa? Nilainya. Yang dikeluarkan nilainya. Maka ketika sudah berputar 1 tahun, dia hitung dari barang-barang yang ada, berapa nilainya. Demikian juga yang ada kaitannya dengan perdagangan, dana yang masuk dari hasil jual beli, maka dikalkulasi semuanya berapa. Ketika telah mencapai 1 tahun, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Baik. Maka demikian, tidak banyak. Wa in kana indahu dhahabun aw fiddatun dhammaha ila qimatil urud fi tamili nisab. Nah, sekarang ketika seseorang memiliki emas dan perak, emas dan perak kan sama kondisinya dengan zakat perdagangan. Emas dan perak kan harus berputar 1 tahun. Iya atau tidak? Berputar 1 tahun. Kemudian berapa persen? 2,5%. Zakat perdagangan kapan dikeluarkan? Ketika mencapai nisab dan sudah berputar 1 tahun, sama. Kalau sama kondisinya seperti ini, boleh digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Boleh digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Misalnya dia punya emas, punya perak, kemudian dia juga dagang pulsa, atau dagang kain misalnya, dagang kain. Maka sekarang ada 3 tempat, emas, perak, dan perdagangannya. Maka bisa disempurnakan untuk menyempurnakan nisab, digabungkan kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. 2,5%-nya. Taib, maka demikian. Mudah ya berkaitan dengan zakat perdagangan, karena zakat perdagangan itu apa saja yang dia jual. Pedagang songkok, kalau telah mencapai nisabnya berputar 1 tahun, maka ada kewajiban mengeluarkan nilainya, bukan songkoknya. Jangan sampai ini zakatku nasari mi songkok. Bukan ya, nilainya. Taib. Maka demikian mudah berkaitan dengan zakat perdagangan. Taib. Wa idanawa bi'aradi tijarati
kenya fala zakata fihi. Dan apabila seorang misalnya membeli barang, ya, dia beli bukan untuk diperdagangkan, dia beli untuk disimpan. Ya. Karena orang yang beli itu macam-macam ya, ada yang beli untuk diperdagangkan, ada beli untuk disimpan, ada yang dibeli karena hobi, ya kan? Ada sebagian orang memiliki beberapa jenis kendaraan, ya, karena hobi saja, ya, bukan untuk diperdagangkan. Ya. Maka kalau dibeli karena hobi, misalnya dia simpan beberapa kendaraan, ada mobil, ada motor misalnya, maka kalau disimpan dan dijadikan sebagai barang simpanan atau sebagai hobi, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi ingat ya, tidak ada kewajiban zakatnya, tapi dalam kehidupan bernegara ada kewajiban pajaknya. Ada kewajiban pajaknya. Ya. Baik. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu pembahasan zakat piutang kemarin, yang terakhir sampai mana ya? Sampai mahar ya. Berarti masih ada ketinggalan sedikit, ada satu baris ketinggalan. Baik, kita baca yang ketinggalan satu baris. Wa man kana alaihi dainun yastariqu nisab alladhi ma'u aw yankusuhu fala zakata alaihi. Tapi sekarang berkaitan dengan orang yang punya hutang. Kalau kemarin yang punya piutang, iya kan? Hutang. Sekarang orang yang berhutang. Iya. Dia punya hutang 100 juta. Dia punya hutang 100 juta. 100 juta itu dia gunakan untuk berdagang. Dan sekarang belum dikembalikan. Uang tersebut masih dia gunakan untuk perdagangan. Iya. Sekarang ketika uang yang dipegang, uang yang diputar itu uang hutang dan dijadikan sebagai usaha baginya, apakah ada kewajiban zakatnya? Iya. Maka pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, iya, hal tersebut adalah sesuatu yang ada kewajiban zakatnya. Kecuali kalau sudah dia kembalikan, dia bayar habis misalnya utang 100, ya dikembalikan 100. Ya. Tapi ketika harta itu berada di tangannya, kan ketika harta berada di tangannya sudah berputar 1 tahun, mencapai nisab, maka ada kewajiban zakat. Ada kewajiban zakatnya. Karena harta itu adalah miliknya dia. Kapan menjadi miliknya orang? Tatkala sudah dikembalikan sebagai pembayaran hutang. Ya kan? Pembayaran hutang. Baik. Kemudian, ya. Tsumma idza nawa, ya. Idza nawa bihi ba'da dzalika tijarah istanafa lahu haulan. Tadi ketika seorang beli mobil misalnya, dia beli mobil dia simpan, dia beli motor dia simpan, dijadikan sebagai koleksi. Ya. Demikian juga ada sebagian ikhwan yang koleksi jubah. Ada jubah Saudi begini modelnya, jubah dari negeri ini dia kumpul, ya. Dari berbagai wilayah dia kumpulkan, dia beli, dia hanya untuk koleksi saja. Ini ada ya sebagian ikhwan seperti itu, koleksi. Ya. Dia pakai sholat Jumat. Ya. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan yang datang, silakan kalau mau pakai, tidak usah dikembalikan. Bawa saya pulang, nanti saya beli lagi untuk disimpan lagi. Baik. Jadi dia beli baju-baju yang seperti itu dia simpan saja. Ya. Maka tatkala seorang asalnya beli untuk disimpan, atau dibeli hanya karena hobi, atau hanya untuk koleksi saja. Karena banyak ya orang-orang beli barang itu hanya untuk koleksi. Banyak tidak itu? Orang beli barang hanya untuk koleksi saja. Taib. Asalnya dia koleksi. Ketika dia koleksi dia simpan, tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakatnya. Dia. Kemudian di suatu saat ketika dia berubah pikiran, ya, karena sudah barang, bagus ini kayaknya kalau sekarang harga barang-barang ini kayaknya naik. Berubah pikiran, sekarang barang-barangnya dijadikan sebagai barang-barang yang untuk diperdagangkan. Ya, untuk diperdagangkan. Mulai dia berniat, disitulah istanafa lahu haulan. Maka dia hitung perputarannya setahun. Ya. Jadi asalnya tidak ada kewajiban zakat. Tapi ketika dia berubah pikiran, berubah niatnya, tadinya untuk barang koleksi, kemudian berubah untuk diperdagangkan, maka ada kewajiban zakat padanya. Taib. Dipahami ya?
Tapi mudah berkaitan dengan zakat perdagangan. Ya. Tapi kesimpulannya berkaitan dengan zakat perdagangan, ya, yang dijadikan sebagai ukuran nisabnya apa tadi? Emas dan perak. Dari emas dan perak mana yang dijadikan sandaran? Aqalla nisabin, yaitu yang kecil, yang rendah ukuran nisabnya. Yang rendah ukuran nisabnya. Kalau emas lagi murah, lebih murah daripada perak, maka emas. Kalau perak lebih murah dari emas, maka perak. Ya, maka demikian. Itu yang dijadikan sebagai ukurannya. Baik. Kemudian kita masuk di dalam bab yang setelahnya. Ya, bab yang setelahnya. Tapi mudah berkaitan dengan zakat perdagangannya. Apa saja yang diperdagangkan itu ada kewajiban. Ada kewajiban apa? Ada kewajiban zakatnya. Orang yang ternak angsa wajib zakat atau tidak? Tidak ada kewajibannya. Tapi kalau diperdagangkan ada kewajiban zakat perdagangan. Taib. Kemudian selanjutnya bab zakatil fitri. Bab zakatil fitri. Sekarang ketika ada zakat, maka kata yang jatuh setelahnya adalah fitri. Iya. Tidak dikatakan zakat fitrah. Karena itu penamaan zakat fitrah ini tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Iya, tidak dikenal di kalangan ahli hadis berkaitan dengan penamaan zakat fitrah. Iya. Tapi yang dikenal adalah zakatul fitri. Iya. Tapi para ulama ketika menyebutkan kata fitrah, maka tidak digantikan dengan kata zakat. Iya. Seorang misalnya mengatakan, sudahkah engkau mengeluarkan fitrahmu? Artinya apa? Sudahkah engkau mengeluarkan zakat fitrimu? Seperti itu. Jadi ketika mereka mengatakan zakat, maka penggandengannya dengan zakatul fitri, tidak dikatakan zakat fitrah. Iya. Taib. Namun seorang ketika di tengah masyarakat yang mereka cuma mengenal dengan penamaan zakat fitrah, ya sesuai dengan apa yang mereka paham. Sesuai dengan apa yang mereka paham. Dan penamaan ini juga datang dari riwayat hadis Rasulullah SAW, ya, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar disebutkan farad Rasulullah SAW zakat al-fitri. Ya, Rasulullah SAW telah mewajibkan apa? Zakat fitri, disebut dengan zakatul fitri, tidak dikatakan zakat fitrah. Ya. Taib. Jadi ini penamaannya. Jadi zakat fitrah tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Taib. Wahia wajibatun. Dan zakat fitri ini hukumnya adalah wajib. Jadi hukum zakat fitri ini wajib. Terhadap siapa? Ala kulli muslimin. Terhadap setiap orang yang beragama Islam. Terhadap orang yang beragama Islam. Ya. Tidak harus muslim. Maka si kafir tidak ada kewajiban. Ya. Salat saja tidak, puasa tidak, apalagi zakat. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, malaka fadlan an qutihi wa quti iyalihi. Yang kedua, dia memiliki kelebihan dari makanan. Lihat di sini langsung disebutkan dari makanan. Karena itu berkaitan dengan zakatul fitri ini berkaitan dengan makanan. Ya. Kalau dikeluarkan dengan uang, maka lebih pantas di zaman Nabi itu dikeluarkan dengan uang. Ya, uangnya tidak main-main, uangnya uang dari emas. Iya, uangnya emas. Dinar, dirham, dari perak. Ada perak dari emas. Iya. Tapi bersama dengan itu, ada emas, ada perak, ada uang. Nabi tidak memerintahkan mengeluarkan zakatul fitri itu dengan apa? Dengan uang. Tapi diperintahkan mengeluarkan dengan apa? Dengan makanan atau jenis makanan. Iya. Taib. Pernah ada sebagian ustadz kasih kajian di sebagian masjid.
dia terangkan bahwasanya kewajiban zakat itu harus dengan jenis makanan. Akhirnya ada sebagian jamaah yang berdiri, iya betul Ustaz, iya memang harus dari makanan itu. Kemarin ya atau tahun lalu ada orang yang diberikan zakat ya, dengan uang, ternyata uangnya dipakai berjudi, ya, uangnya dipakai berjudi, maka diarahkan kepada sesuatu yang tidak semestinya. Taib, karena itu diberikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, malaka faddan an qutihi wa quti iyalihi. Ya, dia memiliki kelebihan dari makanan, makanan untuk dirinya dan makanan untuk keluarganya. Jadi dia punya kelebihan. Selama dia punya kelebihan, maka wajib dia menunaikan zakatul fitri, walaupun dia adalah orang yang miskin. Walaupun dia adalah orang yang miskin. Karena itu para ulama menggambarkan, misalnya ada sebuah keluarga, suami, istri dan anak. Suami, istri dan anak. Iya. Kebutuhan dalam sehari semalam 5 liter beras misalnya, 5 liter beras. Iya. Kemudian di malam itu, di malam Id, dia memiliki 20 liter. Memiliki 20 liter beras misalnya. Sekarang dia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya. Sekarang biasanya kalau 3 orang itu, suami, istri dan anak, sehari semalam biasanya berapa liter itu? Sampai 5 liter sehari semalam dimakan. Hah? Sehari semalam 5 liter? Hah? Nah, sampai taruhlah 5 liter, orangnya besar-besar. Iya. Kebutuhan sehari semalam 5 liter. Iya. Berarti masih ada berapa liter? Masih ada 15. Iya, masih ada 15. Sekarang dari yang 15 ini, pertama untuk suami dikeluarkan 4 liter. Kemudian untuk istri 4 liter. Kemudian untuk anak 4 liter. Berapa semuanya jumlahnya? 13 atau 12? 12 liter. Masih sisa atau tidak? Tidak. Masih sisa. Sekarang kalau 20 dikurang 12 berarti masih berapa? Hah? 8 liter. Iya. Kan masih banyak sisanya. Bayangkan ya, ini digambarkan orang miskin saja di malam hari ketika dia cuman punya 20 liter, ini ada kewajiban zakat. Jangan seseorang itu merasa, oh saya orang miskin, saya tidak wajib zakat. Tidak seperti itu. Maka ketika seorang itu berada di atas kemiskinan, tapi di malam itu dia punya kelebihan dari makanan, maka tetap wajib dia mengeluarkan zakat, walaupun dia juga adalah orang yang punya hak untuk menerima zakat. Di sini ya, punya hak untuk mengeluarkan zakat. Taib. Sekarang kalau dia suami, istri dan anak, dia cuma punya beras 10 liter, sementara kebutuhannya adalah 5 liter sehari semalam. Cukup untuk 3 orang? Cukup untuk 3 orang? Dari 5 liter itu cukup atau tidak? Tidak cukup. Ya, maka sekarang suami mengeluarkan untuk dirinya. Mengeluarkan untuk dirinya. Ya, kan itu cukupnya apa? Tetap wajib untuk dirinya karena cukup untuk 1 orang. Ya. Adapun istri dan anak, kalau suami tidak memiliki kemampuan, maka gugur kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi suami untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi apakah si istri gugur? Kalau si istri punya harta, karena asalnya kewajiban nafkah bagi suami kan, wajib nafkah, dan dia juga yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Iya. Maka ketika si istri dia punya harta, iya, maka iya, dia juga boleh untuk mengeluarkan zakatnya. Atau misalnya istri yang punya harta, iya, suami yang kekurangan. Iya. Sekarang kalau suaminya tidak punya apa-apa misalnya, maka tidak ada kewajiban kan? Iya. Tapi kalau istrinya membayarkan, boleh atau tidak? Boleh. Iya. Sama misalnya antum membayarkan tetangganya antum, sudah. Tetangga ada berapa ini? Oh, tetangga 5 orang, 5 keluarga. 5 keluarga ini berapa jumlahnya semua? Biar saya yang bayar zakatnya. Boleh.
Antum membayarkan zakatnya tetangga-tetangga antum tidak ada masalah. Min babil bir, termasuk dari kebaikan. Taib. Maka demikian. Maka ketika dia memiliki kelebihan untuk dirinya dan keluarganya dari makanan, yang disebutkan dari makanan. Jadi walaupun miskin, ketika dia memiliki kelebihan makanan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Taib. Kemudian berapa jumlahnya? Wa qadrul fitrati. Sekarang disebutkan dengan kata fitrah. Kenapa tidak disebutkan dengan kata zakat? Karena zakat gandengannya dengan kata fitri. Kalau fitrah disebutkan sendiri. Dan ukuran al-fitrah berarti yang diinginkan apa? Zakatul fitri. Ya tidak? Iya. Baik. Dan ukuran fitrah adalah so'an. Ukurannya adalah satu so'. Ukurannya adalah satu so'. Ini disebutkan contoh-contoh dari makanan so'an minal bur, dari gandum, awis sair, ini juga jenis dari gandum, awi daqiqihima, atau gandum yang sudah bentuknya tepung, au sawikihima, atau tepung yang sudah dicampur dengan air, au minat tamar, atau dari kurma, awi zabib, atau kismis, maka yang dikeluarkan adalah satu so'. Satu so'. Berapa ukuran satu so' itu? Berkaitan dengan ukuran-ukuran timbangan, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan ukuran. Ada yang mengukur satu so' itu 2,40 kg. 2,40. 2,40. Ini kalau hitungan Syekh Utsaimin ya 2,40. Tapi kalau hitungan Lajnah Daimah itu sekitar 3 kilo. 3 kilo. Kalau Syekh Ahmad An-Nazmi ukurannya satu sa itu 2,4 kilogram. Ini 2,4 kilogram. Type ini ukurannya. Kalau 2,40 kilogram itu berapa liter itu? Siapa penjual beras? 2,40 itu 3 liter. 3 liter itu ya. Baik. Dan kita sudah sebutkan kemarin berkaitan dengan zakatul fitri itu, seseorang mengambil ukuran yang lebih. Sekarang dia hitung misalnya kalau 3, sekian, maka dia genapkan menjadi 4 liter. Jadi 4 liter. Berbeda ada kemarin dengan ukuran apa? Ukuran zakat pertanian. Ketika ada ukuran yang terkecil dan yang terbesar, maka dia ambil ukuran yang terkecil. Kemarin ukuran yang terkecil berapa? 612 kilo. Ada yang 720, ada yang 900. Iya kan? Kalau zakat pertanian dia mengambil ukuran yang terkecil. Mengambil ukuran yang terkecil. Tapi berkaitan dengan zakatul fitri, maka seorang mengambil ukuran yang terbesar. Ukuran yang terbesar. Kalau 3 liter, maka dia bisa genapkan menjadi 4 liter. Jadi 4 liter misalnya. Kalau 3 kilo berapa liter itu? 4 literan ya? 4 liter 3 kilo. Kalau liter yang normal ya, liter normal. Karena di sebagian liter itu kadang-kadang liternya masih bagus kelihatan dari luarnya, cuman ditumbuk bagian bawahnya. Bagian bawahnya ditumbuk sehingga naik ke atas bagian bawahnya. Naik ke atas. Ini kadang sebagian orang mengurangi ukuran, mengurangi timbangan, mengurangi literan. Ini termasuk dosa besar ya. Termasuk dosa besar mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Taib, maka ukuran sekitar 4 liter. Kemudian fa'ilam yazid, akhraja min qutihi ay syai'in kana sa'an. Kalau misalnya dia tidak mendapati makanan yang biasa dia makan, maka dikeluarkan apa saja dari jenis makanan. Kalau dia tidak dapat dari makanan yang biasa dia makan, maka keluarkan dari jenis apa saja dari makanan. Tapi ingat satu so', sesuai dengan ukurannya.
Taib. Kemudian waman lazimathu fitratu nafsihi lazimatu fitratu min talzamahu man talzamahu mu'natuhu lailal aid. Iya. Dan barang siapa yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri terhadap dirinya, maka dia juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat terhadap orang-orang yang nafkahnya berada di atas tanggung jawabnya. Lihat ya, siapa yang nafkahnya berada di atas tanggung jawabnya, maka mereka juga zakatnya ada di atas tanggung jawabnya. Ya. Seorang kepala rumah tangga, ya, dan dia adalah yang memberikan nafkah terhadap keluarganya, maka dia yang memiliki kewajiban untuk memberikan zakat terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Kalau dia tambah dengan orang lain, misalnya ada beberapa anak yatim, ya, yang dia nafkahi, maka ditambah dengan orang-orang yang dia nafkahi. Karena zakat ini kewajiban bagi seseorang dan orang-orang yang diberikan nafkah terhadap dirinya. Dan ingat ya, berkaitan dengan zakatul fitri itu tidak disebutkan tentang akil balik, tidak ada. Ya, karena berkaitan dengan zakatul fitri, ya, siapa yang lahir misalnya di Ramadan, di akhir Ramadan, dia lahir di akhir Ramadan sebelum matahari terbenam, maka dia juga wajib dikeluarkan zakat fitri. Ya, ya dibayang lahir. Karena tidak ada ukuran harus balik, tidak. Ya. Tidak ada ukuran harus balik. Bahkan orang gila pun itu ada kewajiban zakatnya. Ya, ada kewajiban dikeluarkan zakat. Taib. Maka demikian, jangan sampai dia punya keluarga, anaknya 2 gila, ya kemudian dia tidak keluarkan zakatnya. Tidak, semuanya ada kewajiban zakatnya walaupun dia berada di atas kegilaan. Taib. Maka demikian. Kemudian wastahabbu ikhrajul fitrati, ya, lihat juga di sini katakan fitrah tanpa zakat. Wa yustahabbul fitratu, ya, yaumul aidi qabla salatil aid. Ya, dan disunnahkan, ya, dikeluarkan zakat fitri tersebut pada hari raya Id qabla salatil aid, sebelum ditunaikan apa? Sebelum ditunaikan salat Id. Ya. Wala yajuzu ta'khiruha an yaumil Id, dan tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakatul fitri setelah salat Id. Ya. Setelah salat Id. Ya. Ini tidak boleh ya, mengakhirkan zakatul fitri. Kalau dia mengeluarkan zakat tersebut setelah ditunaikan salat Id, maka tidak dianggap sebagai zakat, tapi hanya dikatakan sebagai sedekah biasa saja. Ya. Lalu muncul pertanyaan, ditanyakan kepada para ulama, bagaimana dengan orang yang lupa? Namanya manusia kan kadang lupa. Ya. Dia lupa mengeluarkan zakatul fitri. Ya. Untuk orang yang lupa, ya, maka dikeluarkan di saat dia ingat, dan itu juga teranggap kalau memang benar-benar lupa. Kalau memang benar-benar lupa. Ya. Yang disebutkan di sini walaya juzu takhiruha an yaumil id, dilarang mengakhirkan setelah salat Id. Ini menyengaja. Ini menyengaja. Kalau dia sengaja mengeluarkan setelah salat Id, maka itu tidak dianggap sebagai zakat. Tidak dianggap sebagai zakat. Ya, adapun orang yang lupa, maka hal tersebut masih teranggap sebagai zakatul fitri kalau memang benar-benar dia lupa. Tai wa yajuzu taqdimuha alaihi yaumain aw thalathah. Tapi di sebagian cetakan yaumin aw yaumain, itu yang benarnya ya. Di sebagian cetakan itu thalatha, itu tidak tepat ya. Yang tepatnya yaumin aw yaumain. Dan boleh dikeluarkan zakat tersebut sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Sehari 2 hari sebelum hari raya, biasanya hari keberapa itu? Hari yang ke-28. Hari yang ke-28. Karena itu para ulama membagi dari pengeluaran zakat. Yang pertama, waktu bolehnya. Waktu bolehnya mulai kapan? Ya, yaitu mulai tanggal 28. Ya. Tanggal 28. Kemudian wajibnya yaitu di malam Id. Ya. Sunahnya di malam Id. Kemudian wajibnya yaitu dari Id sebelum ditunaikan salat. Ya. Karena itu para ulama menjelaskan ketika seorang mengeluarkan misalnya di hari yang
26, di hari yang ke-25 dia keluarkan zakatnya, maka tidak teranggap sebagai zakat. Ya, karena dikatakan zakat itu minimal dikeluarkan kapan? Ya, 28 Ramadan, sehari atau 2 hari sebelum datangnya hari raya Id. Baik, kemudian wa yajuzu ayu'tiyal wahidu ma yalzamul jamaah wal jamaah ma yalzamul wahid. Ya. Dan boleh ya, zakat dari satu orang ya diberikan, misalnya ada zakat dari antum, misalnya satu keluarga. Misalnya Pak Fadil ada istri, ada anak. Sudah kan ya? Sudah anak, ada istri, ada anak. Ya. Ditambah lagi misalnya bapaknya, saudara-saudaranya. Iya. Berapa bersaudara Pak Fadil? 4 bersaudara. Sudah berkeluarga semua? Belum. Misalnya dari saudara-saudaranya, dari keluarganya Pak Fadil, dikumpulkan seluruh zakatnya. Iya. Seluruh zakat tersebut boleh diberikan kepada satu orang. Boleh diberikan kepada satu orang. Iya. Jadi tentang pemberian zakat ya, terhadap satu orang itu batasannya kapan? Batasannya sesuai dengan ukuran keperluannya 1 tahun. Ya, itu ukuran terbanyaknya, tidak boleh lebih. Iya. Antum biasanya satu keluarga 1 tahun berapa liter beras? Ada 1 ton lebih? 1 tahun? Berapa 1 tahun? Antum 1 tahun? Berapa? 1 liter per hari sendiri itu? Hah? Sendiri. Kalau sama keluarga berapa? Taruhlah 3 liter. 3 liter kali 1 tahun berapa? Ya? 3 liter kali 1 bulan dulu. 3 kali 30. Hah? 3 kali 30. Hah? Kali 1 tahun 12 bulan kali 12. Berapa? 1080 liter. 90 liter. Sekarang kalau kebutuhannya antum satu keluarga 1000, taruhlah 1100 liter. Iya. Maka hanya sampai 1100 liter saja diberikan, tidak boleh lebih. Ukuran terbanyaknya sesuai dengan kebutuhannya selama 1 tahun. Itu ukuran terbanyaknya. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Iya. Jadi boleh ya. Dari banyak orang diberikan kepada 1 orang. Ya, tidak boleh lebih. Jangan sampai nanti dikumpulkan 1 RT kemudian untuk 1 orang, itu sudah kelewat kebanyakan. Kalau 1 RT untuk 1 orang, apalagi 1 RW. Dan boleh juga dari zakat 1 orang diberikan kepada lebih dari 2 orang. Misalnya seorang zakatnya sendiri dia 1 liter, misalnya 4 liter dia sendiri, 4 liter. Dari 4 liter ini bisa dibagi kepada 4 orang. Seperti itu. Jadi seperti itu zakat ya. Jadi boleh dari jamaah 1 keluarga diberikan kepada 1 orang, dan boleh 1 orang diberikan kepada beberapa orang. Tapi dipahami sampai sini ya, berkaitan dengan zakat fitri. Tapi kayaknya sudah habis waktunya. Apa ini? Saya izin bertanya, apakah profesi desain grafis dan semasalnya ada zakatnya, dan apakah itu masuk kategori zakat apa, Ustaz? Desain grafis adalah apa ini? Pelayanan jasa. Iya. Antum cuma jasa saja ya. Kemudian apa yang antum gunakan? Karena hanya HP saja ya. Hanya HP saja. Hah? Jadi yang ada kewajiban zakat itu sesuatu yang bisa diperdagangkan. Sesuatu yang bisa diperdagangkan. Iya. Maka untuk orang-orang yang desain seperti ini, kan ini jasa, berarti upah. Iya kan? Upah ya. Apa ini upah? Upah kan?
Nah, selesai ini nanti upahnya sekian. Ya. Maka berkaitan dengan hasil, ya. Ketika hasil itu dikumpulkan, ya dia simpan, ya. Kemudian mencapai nisab dan berputar 1 tahun, ada kewajiban zakatnya, zakat harta namanya. Tapi kalau dia dapat, ya digunakan habis, dapat digunakan habis, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, tidak ada kewajiban zakatnya. Maka demikian. Ya. Taib, barakallahu fikum. Dan ikhwanu fi din azza wa jalla. Ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di hari ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang tinggi derajatnya di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan memberikan keutamaan kebaikan pahala yang sangat banyak. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.